pertama kali kesini tuh kok mau Mas, kenapa UKM? Setelah COVID ya, pas posisi COVID, saya ada beberapa pilihan kampus yang lain. Nah di situ memang saya itu inginnya kuliah di luar negeri. Saya ingin mendapatkan pengalaman lebih, ya kan, terkait dengan kehidupan di luar negeri, juga ingin improve bahasa Inggris, macam tuh. Nah setelah nih diskusi sama orang tua ngasih restunya di Malaysia. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tamaji Serumpun. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun. Jangan lupa kita tetap bahagia sahabat, karena bahagia itu sederhana. Di video kali ini sahabat, saya akan membuat reaction dari channel Rian Bekti sahabat. Nah, beliau adalah seorang student Indonesia yang sekarang belajar di Malaysia, tepatnya di UKM sahabat. Nah, beliau sempat sembang santai bersama dengan kawan satu rumah sahabat yang berada di Malaysia. Nah, kebetulan juga seorang dosen atau pensarah di Indonesia yang telah mengambil PhD di UKM Malaysia sahabat. Biasanya sahabat, orang-orang yang baru pertama kali sampai ke Malaysia atau ke tempat lain mempunyai kultur shock atau pengalaman yang menarik yang perlu kita sharing. Teman satu rumahnya yang kebetulan orang Jawa juga seperti saya ini punya pengalaman menarik pertama kali di Malaysia sahabat. Nah, pengalaman menarik apa sahabat? Terus ikuti videonya sampai selesai. Saya doakan sahabat-sahabat semua sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lagi ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rian Bekti, dan nah, di sebelah inilah ini ada sahabat siapa Rian Mas? Bekti. Namanya Rido. Mas Rido. Oh, Mas Rido. Ini dari Jawa. Jadi guys, sahabat. kali ini aku mau bikin konten sembang santai ya. Biasanya aku sama Bang Adi Mas namanya. Kalau di Indonesia aku sering buat Sembang santai, kalau di sini ngobrol ya. gitu. Jadi kami sering cerita-cerita soal Malaysia lah, karena Bang Adi itu dulu pernah kuliah di UKM juga, di FST. Jadi sebelum ini pernah Rian Bekti punya kawan satu bilik juga, jadi yang dari UKM yang aku pernah sama Mas Rido yang ini ngambil satu rumah gitu, serumah. Dan satu rumah sahabat. Mas Rido ini pertama kali ya Mas? Iya, pertama kalinya First time sampai Malaysia. iya, dan ke luar negeri, ke Malaysia. Dan untuk belajar. Betul. Jadi Mas di UKM ini ngambil apa? Saya ngambil computer science. Computer Science, PhD ya? Computer Science. PhD gitu. Aku denger PhD. Computer Science itu udah sakit kepala aku guys. Jadi Nah, kalau udah PhD itu berarti hidup di rumah atasnya ini, master sahabat ya. Nah, silakan. pokoknya belajarnya itu selalu soal perhitungan, matematik. Aduh, udah pusing aku. Aku udah Sama. pusing banget gitu. Nah, jadi aku nih penasaran ini, karena Mas Rido ini posisinya baru pertama kali. Tentu aku pengen tahu lah first impression Mas Rido ketika sampai di sini. Bisa nggak ceritain, misalnya pertama kali kesini tuh kok mau Mas, kenapa UKM? Dari sekian banyaknya kampus di Malaysia, kenapa UKM? Oke. Kenapa pasti pilih UKM? Kenapa UKM gitu ya? Di UKM itu kalau salah kan Universitas Kebangsaan setelah Malaysia COVID lah ya, sahabat ya. pas Betul posisi COVID, saya ada beberapa pilihan kampus yang lain. Nah di situ memang saya itu inginnya kuliah di luar negeri. Saya ingin mendapatkan pengalaman lebih, ya kan, terkait dengan kehidupan di luar negeri, juga ingin improve bahasa Inggris, macam itu. Ingin improve. Setelah nih diskusi sama memperbaiki. orang tua minta izin ngasih orang tua, restunya betul. di Itu yang Malaysia. perlu. Nah, Berarti kebetulan- sebelumnya ada pilihan ke negara lain ya? ya sebelumnya ada, cuman ya kejauhan macam tuh. Kejauhan dan Ya, perlu biaya mahal. Ya, pertimbangannya banyak, Iya, pertimbangan kondisi dan lain sebagainya. betul. Jadi kebetulan UKM ini juga kampus termasuk kampus yang bagus gitu. Iya betul. 150 terbaik di dunia ya. Nah, itu kan peluang 150 besar terbaik untuk di saya. dunia. Seperti apa sih Malaysia? Seperti apa sih Kalau di kampus Malaysia yang ada beberapa notabene-nya ya, peringkatnya cukup baik ya. Kalau tidak salah peringkat 3 ya, se-Malaysia. Ya. Di Ya berarti Malaysia peringkat 3 sahabat. memang pilihannya kenapa ke UKM ya, karena memang
penasaran dan Iya. karena peringkatnya tuh bagus. 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 By the way, Mas Rido ini dosen. Oh iya. Ya, kebetulan ya Dosen sama dengan Bang Adi. dosen Bang Adi itu kalau di teman Malaysia faktor pun sarah, dulu kan? pas di Indonesia bikin YouTube tuh dosen juga. Oke. Gitu. Pensyarah ya, wes. Pensyarah. Gila, luar Iya, biasa. betul pensar. Nah, jadi pas pertama kali ke sini udah ada kenalan belum di sini? Sudah. Sudah ada. Jadi Oh, sebelumnya sudah kenal sama sebelum kesini orang itu saya udah Malaysia. kenalan sama penyelia saya itu. Oh, oke. penyelia atasan Itu dia. penyelia saya itu merupakan kawan dari teman kerja saya. Waktu kuliah Penyelia di itu kalau UTM. salah di atas Oke. kepala bagian seperti atau ke atas. Penyelia saya itu mencari bimbingan S3. Nah, kebetulan Oh. topik risetnya berkaitan dengan apa yang menjadi riset saya dan saya tertarik gitu. Oh, iya Februari sama. itu saya Oke, diskusi sama. sama penyelia. Selanjutnya ya persiapan TOEFL dan lain sebagainya, alhamdulillah lancar, gak ada kendala. Nah, situ Oke. dimudahkan hingga sekarang. Wes, keren. Dimudahkan Dan juga. ketika Amin. pertama kali ke sini, Mas, tentu kan ya kita pasti ngomongin ini ya, culture shock. Oke, Pasti bakal ke situ lah Iya. karena kan Pengalaman Mas Rido menarik. pertama kali ke sini. iya. Karena Mas Rido ini orang Jawa asli. Orang Jawa asli. Orang Iya, desa. Yang Ya, agak tinggal Jawa di mana Jawa ini? gitu. Kalau aku kan Mas, aku kan keturunan. Iya. Hanya keturunan. Jawa asli maksudnya sama Jadi, seperti sahabat saya, kalau sahabat. aku di Riau itu ya dengan bahasa Melayu, dengan Oh, Dirian masakan seperti ini Melayu orang yang ada di apa sana keturunan itu Melayu. tes lidahku tuh sebenarnya kayaknya menurutku ketika aku makan sini tuh tidak terlalu jauh berbeda. Jauh beda. Aku masih suka gitu loh. Nah, kalau Mas sendiri gimana nih Beda. ketika pertama kali ke sini terus nyobain makanan di Nah, sini? dengan makanan ini. Pertama kali di sini nyobain makanan, itu kali pertama saya nyobain nasi ganja ya. Nasi ganja itu saya cobain. Nasi ganja, sahabat. Itu saya beli di Baru saya Pustanika. pertama kali ini saya Pustanika, tahu nasi pakai ganja. TSL, yang dekat TSL. Di UKM. Iya, Oh, UKM. TSL. Oke. Itu saya lihat nasinya, saya kira nasi kuning. Ya. Kalau nasi kuning, Oh iya, iya. rasa di Iya. Jawa itu kan Oh, berarti warnanya kuning, sahabat nasi ya ganja. manis. Terus terang saya ada pun belum pernah tahu kacangnya, itu ada selama di keringnya Malaysia. yang manis gitu Iya. ya kan. Orang Jawa identik yang manis-manis. Nah, ketika saya coba, saya beli, kemudian saya makan, ternyata rasanya rempahnya kuat, pedas. Oh, gitu. Beda dengan ekspektasi ya, karena udah beli ya saya habiskan. Cuman shock juga itu ya. Iya. Shock juga dengan Iya. Mungkin Oh, Mas ini Rido kayak di Jawa nasi Tengah, kuning. sahabat. Karena Ternyata suka Karena manis. warnanya Kalau Jawa Ini Timur nih, menurut saya itu ya. pedas. Iya, gitu. justru saya yang cocok tuh nasi kerabu. Ah, Nasi kerabu itu kalau Oh, di nasi kerabu, Jawa itu yang warna seperti umum. nasi ulam. Nasi urap. Oh, nasi urap. Iya, Urap. nasi urap. Jadi ada nasi, ada sayuran, ada kecambah gitu kan. Nah, cuma bedanya di sini nasi kerabu warnanya biru. Ya. Oh, gitu. Ya, Iya. itu mungkin seperti pakai daun telang ya. Aku belum pernah sih. Daun Terus nyobain nasi talang kerabu apa itu gimana? talang lah. apa telang ya? Coba lah. Oke, nanti deh aku bakal Sedap. coba. Ya, itu Saya semasa di Berarti Malaysia juga suka Mas Rido ini nasi cocok kerabu. sama nasi kerabu kerabu itu ya. Itu. Kalau makanan lain, nasi lemak Mas sudah pernah makan belum? Oh, sudah. Oh, nasi lemak udah Sudah pernah, biasa. sudah. Hari-hari Kan itu. murah ya, cuma RM1 kan? Murah. Cuma kurang. Porsinya kurang. Kurang banyak. Saya ingat sekarang mungkin lebih ya. Kalau Dulu dibandingkan saya nasi 1 ringgit lemak, dapat. saya lebih enak makan di college. Harga mahasiswa lah. Oh, college. Oke. Nah, terus pas pertama kali ke sini itu berarti sudah langsung nginep di rumah yang kita sekarang, Mas Rido? Iya. Pertama kali itu saya dari bandara naik Grab, langsung itu turun ke rumah yang kita tinggal. Nah, paginya itu saya langsung ke UGM. Nah, Jadi jadi cuma pas aku pertama kali ke tidur sini satu malam, yang besok ngajarin terus langsung aku ke UTM, naik UTM, bus UITM, di bus ya. UTM, Aku nanti nyebut bus di komen lagi nanti kan. Bus Kifah itu kan free ya, Iya. percuma. Nah itu tuh Mas Rido yang ngajarin aku. Nah aku kalau pas Mas Rido pas pertama kali ke sini ada nggak sih yang Bus ngajarin? Kifah. Mas? Nggak ada. Nggak ada. Jadi karena nggak ada itu, saya itu pertama kali diantar kawan, diantar kawan dari apartemen Villa Tropika, itu langsung ke Fakultas FTSM, ya. Oke. FTSM itu habis itu diturunin aja. Di situ saya lupa minta kontaknya, jadi kan saya nggak bisa ya. Waduh, terus Jalan kaki lah dari FTSM sampai Masjid UGM. Itu saya harus jalan kaki. jauh itu. tak itu? astagfirullah. Berapa lama itu Mas kira-kira tuh?
Kalau ke masjidnya aja ya, ke masjid. 10 menit paling. 10 menit. 10 menit 15 menit lah. Oh 10 menit. Oke, terus Habis itu dari Masjid UGM ya sampai Villa Tropika juga. jalan. Iya, itu 24 menit itu. Saya ngerasain cuman itu kan nggak ada trotoar untuk jalan kaki ya. Saya lewat sisi kiri itu ya, itu banyak lubang-lubang ya. Nah itu harus hati-hati itu. Makanya kalau ada trotoarnya nikmat juga nih. Karena saya posisi pulangnya pas malam itu. Malam-malam jalan dari UGM ke Villa Villa Tropika. Tropika. Iya. Ya kalau di daerah saya sih itu masih nggak terlalu jauh ya. Untungnya Iya, aku kalau biasa di jumpa Mas kampung Rido itu dulu jalan sih. Jadi satu cepet dua jam diajarin. sudah biasa. Kalau ya. nggak aku mungkin bakal ngalamin Wasting time ya. hal yang sama gitu loh. Tapi akhirnya ya dari saya nyari info-info di sosial media, di Facebook. Oh ternyata bis kifah itu gratis. Gratis. Ya, itu Free, gratis it's free. Bus kifah itu berarti Percuma. bis yang diadakan oleh Mas pernah ini nggak? kampus Kalau kan kemarin Mas UGM ngajarin aku ya. pakai aplikasi UGM apa itu sahabat. Mas namanya? Mufid Mufid. ya, Mufid. Jadi aku tuh sangat terbantu Aplikasi ya Mufid. semenjak di sini terbantu banget naik bus Kiva tuh karena bisa terdetek ya, Ya. di aplikasi Mufid itu gitu loh. Jadi menurut Mas itu membantu banget nggak sih? Oh sangat membantu. Saya aja baru Kan di sana sadar minggu ini. di sana nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Mofit. Untuk Semasa ini saya di Malaysia first pun belum impression pernah pakai. Mas Baru dengan baru maybe. inilah teman-teman yang di Malaysia. Kira-kira seperti apa? Ada nggak? Karena Mas di sana sudah pernah belum berjumpa atau dengan Ngobrol. dengan orang Malaysia asli di sana sudah pernah belum di Indonesia? Nah, Waktu di Indonesia belum. pengalaman dengan Berarti di orang sini tuh memang tempatan atau first orang Malaysia time sendiri. Mas First time. berjumpa dengan Teman-teman Malaysia, teman-teman ya. Malaysia. Iya. Nah, menurut Mas Teman-teman gimana? tuh maksudnya Karena kan kawan-kawan sahabat. gini Mas ya, tidak kita pungkiri kalau di Indonesia itu kita kan pengguna medsos ya. Iya. Nah, sedangkan di medsos ini sering banget Medsos banyak. kita ini sering ada konflik lah, konflik atau perseteruan antara netizen Indonesia dengan Malaysia gitu. Nah, Oh iya biasa first lah itu. impression Mas lah sendiri ketika datang ke sini tuh gimana? Oke. Dengan kawan-kawan Malaysia. ya. Betul. Jadi di sini saya punya kawan Malaysia itu pertama di Itu di lab. media saja. Satu lab itu ada Kak Amar sama Kak Mai. Kemudian juga saya Kak di Amar, Kak College Mai. Datuk On tuh beberapa itu ada. Itu ada Bang Nafis dan lain sebagainya itu. Selama saya berinteraksi dengan Sorry sedikit batuk sahabat. teman-teman Malaysia tadi, saya merasa ini kalau dibandingkan ya dengan di Indonesia ya, di Indonesia seperti yang saya rasakan itu di sini lebih Islami macam itu. Jadi saya melihat aura-aura Islaminya itu kelihatan. Saya kurang tahu ini apakah memang UGM itu ya kampusnya Islami atau seperti apa. Tapi secara adat istiadatnya juga saya melihat dari hasil diskusi itu kayak semacam bersentuhan itu mungkin sini nggak terlalu Betul. dibatasi ya, Ya. dibatasi. Di Malaysia sangat ini lumrah ya Bukan maksudnya. lumrah. sangat dijaga. Terus? Berjilbab juga banyak ini sini. Iya. Kalaupun orang yang tidak berjilbab, saya melihat ya mungkin dari India atau Lain dari agama. Cina dan lain Dari sebagainya. inilah Iya, dari apa? Bangsa selain Melayu ya. Iya. Karena kalau kita di Indonesia kan bahkan Muslim sendiri masih ada yang tidak pakai jilbab kan. Iya. Gitu. Padahal dia Iya, Muslim tapi betul. belum pakai jilbab. Belum. Kalau di sini sepertinya selama yang kita tahu itu nampak nih mana yang Muslim, mana yang tidak kan gitu. Iya. Ya ada Muslim juga yang nggak pakai jilbab sini. Di sini ada. Ada. Iya, Oh, ada ya? tuh. Aku belum pernah jumpa sih. Yang cowok. Oh, Jokes. Aduh, Saya- aku rupanya pada kelakar Waduh, juga lagi. ini. Mas Ridho ini. Kalau cowok pakai jilbab ya unik sini malah. Ini jadi sesuatu yang luar biasa. Aduh, saya mikir. Tapi- ya. Padahal saya sendiri Kan semasa di kebiasaan Malaysia kita juga kalau pernah nampak jumpa sahabat. sama orang kan nyapa ya, Iya. Bang, Kak gitu. Maksudnya Mas di sini pernah nggak ngelakuin itu? Pernah. Kalau ke teman-teman cowok ya, baik dikenal atau enggak, ketemu di masjid UGM University. Itu kalau saya sapa, saya ajak salaman, open mereka. Open ya. Suka. Oh, Jadi ketika iya. saya sodorkan tangan, mereka menanggapi. Oh, Kalau iya. ke cewek kan nggak mungkin ya saya Betul. sodorkan ya. Ya, Cuma saya jangan. sebatas menatap dan senyum gitu. Cuman ya, Iya. cuman ya
responnya kurang. Saya memaklumi ya. Tundukan pandangan mungkin seperti itu. Bukankah seharusnya seperti itu ya? Iya, biasanya kayak gitu. Menurut Mas, Mas kan di sana kan dosen ya, Iya. pengajar gitu. Jadi terus Mas ambil degree dan master kemarin kan di Indonesia. Iya. Ketika Mas PhD di sini itu ada nggak perbedaan Apa itu? sistem pendidikan atau cara mengajar, cara belajar di sini dengan di sana, bahkan yang Mas jalani lah. Mungkin terkait saya bandingkannya dengan master saya waktu di Indonesia dengan PhD saya sekarang Oke. untuk nuansa pembelajarannya. Nah, jadi kalau Master saya di lihat Malaysia, di kalau di sini, Indonesia tuh S1 kan sarjana. beda grade ya. Itu yang agak susah untuk membedakan. Cuman kalau dari sisi kemandirian di sini sangat mandiri. Sangat Mandiri bagi Iya. si studentnya. Iya. Oh, Coba saya bandingkan antara master saya dulu di Indonesia dengan master kawan-kawan saya yang ngambil di sini. Itu ada teman-teman master kan? Iya. Kamu kan juga master ya? oh iya, Iya. aku master. Nah, di situ kan kelihatan nih kalau di Indonesia itu kebanyakan tuh pasti ada coursework-nya. Ada setahun itu kuliah, kemudian setahun lagi risetnya. Iya betul. Kalau sini ada 3 pilihan. 3 pilihan bisa Coursework. setahun cuma Coursework. coursework, bisa mix, Oh, setahun bisa coursework, juga cuma mix, bisa bisa, campur. Oke. Nah, Oh, Mas bisa Rido, langsung riset. jadi kan aku sebenarnya kan masih baru nih di sini ya, ya. sekitar 2 mingguan, baru banget aku di sini. Tapi di sini aku ngerasa lebih baik dan lebih bagus untuk menunjang bahasa Inggrisku. Oke. Nah, Betul. karena di sini aku sering kali berjumpa dengan teman-teman dari negara lain. Nah, sedangkan kita dulu di sana di Indonesia itu kan susah banget ya mencari circle atau lingkungan yang seperti itu gitu. Nah, kalau Mas Rido sendiri gimana? Kalau menurut saya ini kesempatan, memang kesempatan kuliah sini, dan di sini memang saya lihat banyak dari foreigner ya, orang-orang asing yang kuliah sini. Ini teman satu lab saya juga Timur Tengah itu banyak sekali, dari Oke. Kuwait, dari Dari Timur Tengah Afrika, ada yang di UK, dari kuliah di Chinese. UKM. Nah, di situ aja Chinese. kita latihan. Iya. Sebelah saya itu ada Mr. Ali namanya, itu beliau orang Irak, orang Baghdad, dan Orang nggak Irak. mungkin orang kan Irak. saya satu lab dengan sebelah sama beliau dan Terus nggak ngobrol gitu ya? diem-dieman aja itu. Kita mau minta tolong apa, beliau mau minta tolong Iya, apa, iya. sapa-sapa Oh, ya, ngobrol situ kita maksudnya cerita, cakap. memaksakan diri, untuk speaking ya, pronunciation kita masih terbatas, tidak masalah. Iya, Yang penting makna kita Coba terus. Oh iya. apa yang kita omongin Iya. nyampe. Karena betul. pada intinya tujuan komunikasi itu kan maknanya ya. Iya. Makna. Bukan grammarnya Bang, nih. ngerti. Jadi ya begitu. Dan aku di sini pun terbantu juga Mas. Iya. Sedikit-sedikit aku pun udah mulai bisa gitu. Karena memang ketika aku di Indonesia itu ya mau gimana ya kan, karena susah ya nyari teman yang sefrekuensi yang bisa membantu kita sama-sama belajar bahasa Bahasa Inggris. Inggris. By the way, aku sama Mas Rido ini setiap 1 hari sekali, setengah jam kami itu selalu latihan apa Setengah Mas? jam. Speaking Speaking English. English Iya. gitu. Oke. Jadi keren, meskipun keren, sama-sama keren, bagus, Indo, bagus. ya harus tetap belajar lah. try to Try, speak. oke. Yeah. Try to Kira-kira speak, menurut ya. Mas, perlu nggak mahasiswa-mahasiswa kita di Indonesia? Oh, bukan mahasiswa kita, mahasiswa Mas atau teman-teman Oh kita iya, yang masih mahasiswa S1 Mas Rido. di Indonesia, itu perlu nggak mereka punya experience internasional? Oh, perlu sekali, penting. Karena di sini kita nggak cuma dapat materi ya, tapi juga dapat kehidupan. Betul. Juga dapat kita berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita. Akhirnya kita bisa semakin toleransi. Betul. Iya kan? Dan kebetulan negara terdekat di luar Indonesia kan Malaysia ya. Ya, Nah, betul. jadi dari segi biaya, betul. segi jarak itu tidak terlampau jauh. Ya. Dan tapi dari segi ranking kampusnya tuh udah Luar bagus-bagus. biasa, iya. Jadi memang kalau mau ke luar negeri, kuliah di luar negeri memang salah satu yang direkomendasikan tuh ya di sini ya. Ya, ya. Harapannya untuk
kalian yang pengen kuliah di luar negeri, yang punya mimpi ya, itu coba aja. Kalau ada peluang, coba aja. Malaysia itu bisa, UKM ini bisa. Oke. Ya kan? Nah, itulah sahabat video reaction kami bersama dengan channel Rian Bekti sahabat. Mari kita sokong bersama channel beliau agar lebih berkembang lagi ke depannya. Nah, Dek Rian Bekti dan kawannya Mas Ridho tadi sahabat mempunyai pengalaman yang menarik atau kultur shock pertama kali sampai di Malaysia sahabat. Termasuk mereka pertama kali pernah makan nasi ganja sahabat. Nah, saya sendiri selama di Malaysia belum pernah tahu nasi ganja itu yang macam mana sahabat. Kemudian juga kemampuan untuk bahasa Inggris beliau juga sangat meningkat sahabat, disebabkan lingkungan yang ada di sana banyak pelajar daripada luar negara. Dan ini memang betul sahabat, saya sendiri pun pernah mengalami semasa saya tinggal di Malaysia, dikerja di satu kilang. Nah, lingkungan saya di sana juga ramai orang daripada luar negara, dan kertas kerja atau semua laporan-laporan atau record-record itu semua juga menggunakan bahasa Inggris sahabat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.